Halo kesayangan semesta, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Ini adalah pembacaan kisah asmara cinta segitiga mereka yang berzodiak Sagittarius untuk energi tertanggal 1 hingga 15 Juni 2022. Akan ada 2 kali penarikan kartu tarot. Yang pertama untuk melihat bagaimana hubungan Sagittarius bersama dengan pasangan sahnya atau pasangan yang diselingkuhin, ya. Pembacaan kartu tarot kedua untuk melihat bagaimana energi hubungan Sagittarius bersama dengan selingkuhannya atau ini adalah orang ketiga, ya. Namun sebelum mulai tarik kartu tarot, di sini mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian Sagittarius saja dan tidak tertutup kemungkinan energinya akan vice versa terbolak-balik, maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi pembacaan ini. Mari awali dengan melihat hubungan Sagittarius bersama dengan pasangan sahnya dulu, ya. Ini adalah orang yang diselingkuhin oleh Sagittarius. Di situ ada two of cup, ya, posisinya di sini reversal. Berhenti dalam menunjukkan kasih sayang dan jangan-jangan kobaran cinta atau energi cinta kasih yang tadinya timbul, yang tadinya ada, di sini perlahan-lahan gitu ya, mulai dia berhenti alirannya gitu ya. Bukannya semakin bertumbuh, semakin berkembang, minimal ada salah satu di antara mereka yang sudah tidak merasakan apapun lagi dalam hubungan ini. Tidak bisa merasakan adanya romansa, tidak merasakan bahwa dia adalah orang yang aku sayangin, aku mencintai dia, ya. Ujar-ujar seperti itu atau perasaan-perasaan seperti itu sudah tidak lagi ditemukan di dalam diri. Itu ya. Oke, baik. Mari akan tarik dulu energi dari pasangan Sagittarius ini atau orang yang diselingkuhin oleh Sagittarius ini. Oke, ya. Ada keoptimisan dalam hidup bahwa di depan sana tuh masih akan ada kebahagiaan gitu ya. Ya. Oke, baik. Walaupun sekiranya aku tidak lagi bersama dengan Sagittarius, tapi aku yakin dengan upayaku maka kehidupan yang bahagia itu akan bisa aku dapat, akan bisa aku raih di sini. Gitu ya, mencari dan ingin tahu gitu ya, bagaimana caranya, bagaimana apa yang harus aku lakukan, kayak gitu ya. Itu energi pasangannya. Iya, Sagittarius saya lihat ya, Sagittarius agak sulit untuk bisa merasa nyaman. Oke. Di sini mari tarik dulu pakai kartu tambahan untuk melihat jauh lebih dalam lagi energi apa yang datang, ya, energi apa yang hadir. Ya, slow, ya, tidak ada yang diburu-buru di sini, bersabar. Oke, slow dan bersabar. Ingkar. Dan yang terakhir di sini ada damai. Iya, ini orangnya saya rasa sudah cukup dewasa ya. Oke, kemudian ini energi dari Sagittarius. Support. Fokus. Maaf di sini. Kemudian takut. Enjoy. Oke. Satu lagi untuk pasangannya, berubah. Ya. Satu tarikan kartu terakhir. One step. Oke ya.
Baik, jadi energi dari pasangannya, terlepas dari sudah berapa lama mereka ini bersama ya, tentu saja walaupun dalam hubungan yang sangat singkat, walaupun ini hubungannya masih hitungan bulanan atau awal-awal 1 tahun 2 tahunan gitu ya, namun kemudian dia mengetahui masih banyak hal-hal yang tidak dia pahami tentang bagaimana itu membangun sebuah relationship gitu. Tetapi orang ini saya lihat bahwa dia bisa kok sebenarnya ya menikmati hubungan dia ini dengan Sagittarius ya. Jangan-jangan orang ini nggak tahu bahwa Sagittarius sedang berselingkuh gitu ya. Jangan-jangan dia nggak paham, tapi sekiranya pun dia paham, tapi dia anggap untuk meninggalkan di situ belum perlu mengambil langkah untuk meninggalkan, itu belum perlu gitu ya. Masih rasanya masih bisa di maintain ya, masih bisa lagi ini diperbaiki hubungannya gitu. Dan karena dia menyadari bahwa bagaimana itu berrelationship yang baik gitu ya. Jadi di sini dia jadikan sebagai hubungannya bersama Sagittarius ini, dia jadikan sebagai jalan untuk dia bisa belajar, untuk dia bisa memahami gitu ya. Kalaulah dia misalnya mengerti bahwa Sagittarius ini menyelingkuhin dia ya, ingkar janji terhadap dia, tapi saya lihat bahwa dia akan memberikan kesempatan berikutnya kepada Sagittarius. Tapi tentu saja di sini dia pun akan mengecek diri dia sendiri ya. Apa yang terjadi? Mengapa sampai bisa seperti ini? Gitu. Dia bukan hanya orang tuh yang menyalah-nyalahkan orang lain gitu ya. Enggak, tapi dia juga belajar untuk melihat posisi dirinya juga di dalam hubungan mereka. Nah, sehingga dari situ pasangan Sagittarius ini ya, daripada membuat hidupnya kacau, membuat hubungan mereka ini berantakan, dia lebih memilih untuk apa yang harus kulakukan, apa yang terbaik, yang baiknya aku lakukan di sini. Karena kalau dilihat bahagia kok ya, dia bersama dengan Sagittarius ini lumayan berbahagia. Ada kestabilan juga, mungkin dalam hal finansial gitu ya. Karena Sagittarius ini saya lihat lumayan mau bertanggung jawab kalau ini soal finansial dalam hubungan mereka, jika ini sudah masuk dalam rumah tangga gitu ya. Nah, kalau ini masih pacaran ya, tentu saja dia sudah punya gambaran ke depan bagaimana hubungan mereka ini. Walaupun dalam kenyataannya akan banyak atau sudah banyak di situ rasa sedih, rasa gelisah gitu ya. Rasa kayak hampa, kurang akan cinta, kurang akan kasih sayang, kurang akan perhatian dari Sagittarius. Tapi dia bukan tipe orang tuh yang melekat. Dia itu orangnya optimis, dia itu orangnya yang bahagiaku adalah tanggung jawabku. Itu ya. Jadi walaupun pada kenyataannya dalam relationship mereka ini banyak datang perasaan-perasaan, emosi-emosi yang tidak menyenangkan, tapi itu akan dia selesaikan dengan upaya diri dia sendiri. Tapi di sini tetap ada ajakan, ayo Sagittarius, ayo Sagittarius. Tetap ada ajakan dari pasangan Sagittarius ini. Itu ya. Jadi dia tidak berdiri sendiri dalam hubungan mereka. Hubungan mereka ini ada ajakan dari dia, ayo kita tumbuhkan ini, ayo kita bangun hubungan kita ini, gitu ya. Tapi dia juga tidak lupa untuk
sibuk dengan peningkatan pemberdayaan dirinya dia. Makanya tadi Mari katakan ini orangnya kayaknya cukup dewasa ini. Jadi dia pun ketika berrelationship, dia tuh yang gak akan habiskan waktu dia hanya dalam hubungan mereka ini aja. Tapi dia juga akan menghabiskan banyak waktunya dia, banyak energinya dia untuk diri dia sendiri juga gitu ya. Jadi lumayan balance di sini orangnya. Lumayan bisa dia berimbang dalam hal membagi-bagikan apa yang harus, sebanyak mana yang harus dia berikan dalam hubungan dia bersama Sagittarius, sebagaimana juga energi yang harus dia arahkan ke dalam diri dia sendiri, untuk diri dia sendiri gitu ya. Tidak ada yang mau dia buru-buru dalam relationship mereka. Tidak ada yang mau dia percepat di sini ya. Dia menikmati saja step by step, moment by moment gitu ya. Hari demi hari pergerakan dari hubungan mereka berdua ini. Jadi saya rasa ini pasangan sahnya Sagittarius ini bukan tipe orang yang galauan ya, nggak tipe orang yang gegeran juga. Daripada dia ribut-ribut, dia itu lebih memilih jalan rembuk gitu ya, jalan damai. Setidaknya dia tidak akan membiarkan kejadian apapun dalam hubungan mereka ini merusak ketenangan dirinya dia. Nah itu ya, kalau ada masalah ya dicari solusinya gitu, bukan yang kemudian ribut gitu ya, bukan yang kemudian itu komplain aja, keberatan aja, enggak. Jadi dia tuh cukup bisa memaklumi bahwa Sagittarius ini pun seorang manusia gitu ya. Yang penting di situ ada peningkatan kesadaran. Nah, mungkin memang dia pernah mengalami sebuah keterpurukan ya dalam hubungan mereka. Tapi karena dia terus mau berubah, dia mau belajar gitu ya, berubah dari tindakan-tindakan dia yang dulu, keluar dari level kesadaran dia yang dulu. Sehingga energi dari pasangan Sagittarius untuk saat ini, untuk awal dari bulan Juni ini, itu dia jauh lebih stabil lagi sekarang. Itu ya, jauh lebih stabil. Jadi tidak ada jalan lain katanya ya, dalam berrelationship ini, dalam hidup bahkan, dalam semua sektor hidup bahkan. Kesabaran, kedamaian gitu ya, tidak terburu-buru dan tidak tergesa-gesa dalam menyimpulkan segala sesuatunya, itu sebuah keharusan, sebuah kewajiban. Nah, ketika dia dalam hubungan bersama dengan Sagittarius ini komunikasi baik gitu ya, walaupun mungkin kayaknya aktivitas secara fisik itu tidak terlalu banyak gitu ya, karena dia ini pun saya lihat orangnya lumayan sibuk juga, ada aktivitas-aktivitas tertentu yang memang dia lakukan gitu ya. Atau memang mungkin orang ini lebih seneng agak introvert gitu ya. Jadi lebih seneng tuh ngabisin waktu itu dalam keheningan gitu ya. Dalam bukannya yang harus heboh kesana kesini ke situ gitu ya. Tapi dengan menikmati kesendirian, menikmati suasana rumah, menikmati tempat-tempat private gitu ya, tempat-tempat tertutup gitu. Ya yang jauh dari hingar-bingar ya. Jadi dia ini nggak terlalu yang mau menyita waktu dari Sagittarius ya. Dan apakah dia sayang ke Sagittarius? Sayang banget ini ya, cinta banget dia ke Sagittarius. Tapi cintanya ini modelnya tuh udah bukan kayak anak SMA yang gegeran itu lagi gitu ya, udah berubah di sini. Jadi dia bukan hanya mencintai Sagittarius, tapi saya lihat dia ini orangnya mencintai kehidupan. Nah itu ya, jadi dia tuh yang gak haus akan perhatian dari seseorang, walaupun tentu saja orang bahagia ya ketika diperhatikan, ketika mengetahui bahwa ada seseorang yang sayang sama kita gitu ya. Tapi dia tuh yang gak mau mesti ya, ada kemestian yang dikejar dari orang lain, dalam hal ini dari Sagittarius gitu. Jadi ini orangnya dalam hubungan bersama Sagittarius itu
baik lah ya. Kalau Mari lihat tuh baik banget gitu. Dan mungkin Sagittarius tuh yang nggak bisa menikmati gitu. Secara Sagittarius adalah energi api. Biasanya orang-orang energi api itu maunya tuh mengalami sebuah kehidupan itu yang seperti kehidupan bergerak terus gitu ya. Ada aktivitas yang heboh, ada aktivitas yang tidak monoton gitu ya. Jangan-jangan itu yang bikin Sagittarius juga kemudian mencari orang lain dijadikan sebagai kekasihnya gitu. Bukannya tidak adem dalam hubungan mereka ini, ya, bukannya hubungan ini hubungan yang berantakan gitu. Apalagi kalau dilihat di sini ada cinta, ada sayang dari pasangan Sagittarius gitu ya. Tapi mungkin ada kebutuhan dari Sagittarius yang nggak dia dapetin dari pasangannya ini. Nah gitu ya, menyenangkankah orang ini sesungguhnya? Iya, menyenangkan. Tapi mungkin itu tadi ada beberapa hal gitu ya yang dia tuh nggak sefrekuensi dengan Sagittarius ini. Sagittarius maunya tuh beraktivitas banyak gitu ya, keluar ruang gitu ya, melakukan ini itu gitu. Nah sementara orang ini lebih senang ayo kita duduk-duduk gitu ya, ayo kita lihat TV, ayo kita ya makan-makan kayak gitu aja gitu, terus kita balik ke rumah. Nah jangan-jangan yang seperti itu ya. Oke, jadi orang ini bagus sebagai pasangan gitu ya, bukan seseorang tuh yang cemburuan kayak gimana gitu ya, enggak. Nah, energi dari Sagittariusnya sendiri ke partnernya ini, dia saya lihat lumayan memprovokasi gitu ya. Dia lumayan terusik juga dengan gaya-gaya relationship dari pasangannya ini. Nah, jadi dia itu saya lihat cenderung kayak yang berseberangan juga ya. Berseberangan dengan pasangannya ini, lain pikiran dengan pasangannya ini. Dan Sagittarius kelihatannya agak bosen gitu ya. Kok dia nggak bisa ngerasain bahwa hidup itu akan hidup gitu ketika dia berinteraksi dengan pasangannya ini. Makanya itu dia seperti Mari katakan tadi, makanya dia cari itu orang ketiganya dia. Karena Sagittarius itu kan butuhnya tuh hidup tuh tantangan gitu ya. Hidup itu kayak yang berada di bawah sinar lampu yang terang benderang gitu ya. Hidup tuh yang kayak berlari, menari gitu ya, terbang gitu. Nah, sementara pasangannya sudah tidak yang seperti itu lagi modelannya gitu. Jadi udah berbeda banget di sini gaya atau pilihan-pilihan hidup mereka berdua. Dan Sagittarius di situ sebenarnya kesel banget sama pasangannya ini. Dia tahu pasangannya ini baik ya. Dia mengerti pasangannya ini baik. Tapi dia nggak bisa ngikutin karena nggak sefrekuensi seperti Mari bilang tadi. Gitu ya. Nah akhirnya daripada dia terus-terusan capek ngajakin pasangannya ini, ayo yuk, misalnya dia gini, ngajak untuk pergi main keluar gitu, pasangannya nggak mau, sibuk kerja, sibuk aktivitas apa gitu ya, mau beberes rumah lah, rempeng karena mau bawa anak lah, misalnya gitu ya. Jadi Sagittarius ini, ih nggak enak banget sama kamu gitu ya. Nggak enjoy dengan kamu tuh, nggak enjoy menikmatinya gitu ya, menikmati hubungan ini gitu. Tapi kalau untuk perhatian, untuk energi bisa dibagi dengan orang lain, tapi saya rasa dia tetap akan bertanggung jawab dalam hubungan dia bersama dengan pasangan sahnya ini. Karena di sini energi saling menyakiti gitu ya, sebenarnya ini nggak ada gitu. Saling menyakiti itu terutama untuk posisi bulan Juni ini itu nggak ada itu ya. Sekiranya pun ada, itu dulu yang dialektika hubungan mereka ya. Makin kesini sesungguhnya makin adem ya. Apalagi kalau ini dia sebenarnya nggak bebal ini ya, pasangannya ini nggak bebal. Maunya dia ini berubah untuk mengikuti energi Sagittarius. Cuman kelihatannya Sagittarius ini bisa nih agak kurang sabar gitu ya. Nah, jadi dalam perselingkuhan Sagittarius ini dia di situ nekat ya. Dia di situ nekat. Ada takutnya dia sebenarnya gitu ya. Takut ketahuan gitu. Takut terbaca oleh pasangannya ini bagaimana permainan dia di luar. Nah, sehingga ya dia akan bikin pasangannya ini untuk adem biar dia tuh tidak merasa terusik
biar pasangannya ini tidak merasa ada gangguan dari luar hubungan mereka. Nah, kalau untuk membangun hubungan, saya rasa kelihatannya ke hubungan sahnya ini itu yang lumayan banyak ya, lumayan banyak di sini. Ada rasa bersalah ya, ada rasa bersalah juga ini ketika Sagittarius berselingkuh dengan orang lain gitu. Walaupun dia nggak nyampein melalui ucapan, tapi dia akan tunjukkan dengan tingkah laku gitu. Makanya tadi Mari bilang ini orangnya bertanggung jawab banget gitu. Ini orang kalau misalnya ya antar jemput pacar gitu ya, atau yang menafkahi dengan utuh gitu ya. Kayak gimana lah biar hubungan mereka ini adem, tentrem, ayem gitu ya, sakinah mawaddah warohmah gitu ya. Terlepas dari apa yang dilakukan oleh Sagittarius di luar sana, hubungan yang dia bangun dengan pasangannya ini justru kalau Mari lihat tuh lebih baik ya. Jatuhnya itu lebih baik daripada yang kemarin-kemarin justru. Energi awal bulan Juni ini jauh lebih baik. Nah, dan karena rasa takut Sagittarius, ada rasa kayak bersalah dia gitu ya, telah menyelingkuhin pasangannya ini. Acap kali dia itu menyangkal gitu ya. Dia acap kali itu akan cari alasan. Dia akan ngomong ke diri dia sendiri bahwa perselingkuhannya ini nggak masalah gitu ya. Perselingkuhannya ini toh dia bayar dengan tindakan-tindakannya dia, tanda kutip, melayani pasangannya ini dengan lebih baik. Nah itu ya. Oke, kita tinggalkan hubungan Sagittarius bersama dengan orang yang dia selingkuhin. Sekarang kita akan masuk kepada hubungan Sagittarius bersama dengan selingkuhannya. Energi 1 hingga 15 Juni 2022. Oke. Ya, itu energi memang orang berselingkuh ya. Di situ ada kebebasan, tapi dalam kebebasan itu juga bisa menuntut perhatian yang lumayan banyak ya. Sulit untuk mengakui bahwa hubungan cinta segitiga ini nyata adanya. Itu. Oke, ini energi dari pasangan selingkuhan dari Sagittarius. Ya, merasa dibodohi ya, merasa tidak diperlakukan dengan baik gitu. Tidak bahagia juga kok pasangannya ini dalam hubungan cinta segitiga ini. Ya, dia menginginkan hubungan yang equal. Pasangannya ini menginginkan hubungan yang di situ take and give-nya kelihatan nyata gitu. Tapi pada kenyataannya hanya ada satu orang nanti yang diharapkan sebagai penyalur energi gitu ya. Ada energi dari pengemis cinta di sini. Gitu. Iya, tidak prioritas, kamu tidak prioritas. Ini sama-sama hubungan yang tidak dijadikan prioritas sih. Gak ada niatan untuk berumah tangga gitu ya. Walaupun ini ternyata sudah dinikahin siri, tapi saya rasa Sagittarius ini ndak yang bahagia gitu ya. Bahkan di sini dia bilang dia tidak mau terikat. Sagittarius bilang di sini bahwa Sagittarius tidak bisa untuk total di sini. Gitu. Kelihatannya total, tapi kenyataannya sih enggak. Jauh di dalam ya, jauh di dalam jiwanya Sagittarius. Sagittarius di sini ya, berselingkuh boleh berselingkuh, tapi di situ dia nggak akan membiarkan dirinya terhanyut dalam pusara emosi gitu. Jadi maksudnya gini, dia tuh nggak akan mau tergila-gila akan cinta gitu. Dia tahu ini hubungannya tuh salah gitu ya. Tapi jangan sempat yang dia tuh bikin kesalahan tuh yang nyungsep banget sampai ngerusak diri dia sendiri. Oke, foto kita. Oh, mantap. Ada rasa rindu di sana ya.
player. Oh ya, jelas sajalah dia ini player. Ya, oh sorry ya Sagittarius kalau kamu ada lagi lihat video ini topeng. Jadi belum yang menunjukkan siapa diri Sagittarius yang sesungguhnya. Masih ada beberapa hal itu yang disimpan-simpan di sini. Seolah-olah Sagittarius ini adalah ratu pesta ya, atau raja pesta di situ. Kelihatan dia tuh kayak lebih banyak lah bikin alasan untuk bisa bikin pasangannya ini jatuh cinta ke dia gitu ya. Kacau. Oke. Nggak tenang ya, nggak tenang, tertawan, nggak bisa kemana-mana. Oke. Diam, nggak mampu melakukan apapun. Cinta. Oke, baik. Jadi apapun yang ditampilkan oleh Sagittarius dalam hubungan mereka ini, itu bukanlah dia yang sesungguhnya ya. Itu masih hanya dia yang palsu. Dia sengaja melakukan itu untuk, dia sengaja bikin pakai topeng itu ya, untuk melancarkan dan memudahkan mendapatkan apa yang dikehendaki oleh Sagittarius ini sendiri gitu. Ya jelas lah kalau mau berselingkuh dengan orang lain ya, itu kan jangan-jangan pun kejujuran itu nggak bilangnya itu single, bilangnya itu duda atau janda gitu ya, bilangnya tidak punya seseorang gitu ya. Tapi pada kenyataannya kalau dia bilang jujur kan belum tentu orang mau gitu ya, belum tentu orang itu akan bisa menerima Sagittarius gitu. Nah, jadi ada beberapa hal itu yang tidak alamiah, yang tidak asli, yang bukan, maksudnya dia ini mungkin bukan yang nggak mau jujur ya, hanya saja ini adalah aku yang lain, ini adalah aku yang berbeda, bukan aku yang berstatus sebagai suami orang, istri orang, atau pacarnya orang gitu. Aku adalah Sagittarius itu sendiri. Jadi bisa dia bikin ada keterpisahan diri dia yang hidup di sana sama diri dia yang sedang berinteraksi dengan pasangannya ini, gitu ya. Ada pemecahan diri di situ. Oke? Nah, jadi tentu saja ini hanya sekedar iseng ini ya. Kalau mari lihat iseng. Tapi iseng ini pun adalah iseng dalam artian mau menikah itu enggak, mau bertanggung jawab itu enggak gitu. Tapi dia akui, iya hubungan kami ini ada, dia itu ada bagian dari hidupku. Nah gitu ya. Dan kalau dibilang ini Sagittarius nice banget kepada pasangannya, enggak. Nanti untuk 1 hingga 15 Juni, dia ini lebih cenderung agak tegas gitu ya. Dia cenderung tuh agak kurang main perasaan, kurang main empati dia ke partnernya ini. Nah itu ya, memang komunikasi tuh bagus gitu. Komunikasi tuh baik. Tapi dia di sini tidak bisa lantas selalu akan mengiyakan permintaan dari pasangannya. Misalnya pasangannya ini bilang, "Beb, kamu datang dong ke rumahku," gitu. Nah, Sagittarius itu dia akan melihat dulu kondisi dan keadaannya. Dia tuh nggak mau kayak ngerasa terpaksa ke partnernya ini gitu ya. Mengabulkan keinginan partnernya ini atau mengiyakan ajakan partnernya ini. Dia nggak gitu. Kalau di saat dia memang lagi mau, ya dia datang. Kalau dia nggak mau itu pasangannya nangis-nangis gitu ya. Mau itu pasangannya ngancem dan segala macam. Saya rasa dia tuh nggak akan peduli gitu ya. Dia nggak akan peduli. Hanya ketika aku luang, nah itu ya energinya di sini. Hanya ketika aku luang, maka aku akan dengan kamu. Kalau untuk memprioritaskan kamu, aku enggak. Nah gitu. Dia enggak di sana. Dan jangan-jangan pun pasangannya ini, jangan-jangan ya juga sudah punya pasangan. Jadi ini adalah cinta bersegi-segi. Bisa di situ karena ada juga ketidaksetiaan di sini. Ya, ada energi ketidaksetiaan dari pasangannya Sagittarius. Nah,
sama-sama mereka ini tanpa sadar itu bikin hubungan mereka jauh dari ketidakstabilan. Nah itu, jauh dari ketidakstabilan, ya. Ini banyak kebohongan di sini. Pasangan Sagittarius ini pun mau ini berkata yang tidak jujur. Mau di sini, ya. Kayaknya ini mereka kurang mengenali dalam ini satu sama lain. Hanya terhubung saja udah gitu ya. Nge-seks lah, jalan bareng lah, ya, happy-happy saja lah. Tapi siapa Sagittarius dan siapa orang ini? Ini sama-sama nggak saling kenal ini. Yang tahu itu ya, terutama Sagittarius yang tahu itu ya, yang Sagittarius ketahui hanya aku nggak boleh seriusin pasanganku ini gitu. Ini hanya cukup menjadi cinta segitigaku saja. Itu ya, ini hanya sekedar sebagai permainanku saja. Ini hanya game kehidupanku saja. Nah, 1 hingga 16 Juni, daripada berkasih sayang, ini lebih kayak terombang-ambing oleh perasaan yang aku dirugikan, aku disakiti, aku terluka di sini, aku kecewa di sini. Itu menjadi gambaran dari pasangan Sagittarius. Karena Sagittarius ini nanti banyak berkata tidak, gitu ya. Banyak berkata tidak ke partnernya ini. Tapi bukan berarti tadi ya bahwa dia nggak ngakuin orang ini, pasangannya, pasangan selingkuhan dari Sagittarius ini. Sagittarius akui ada di situ kata kita. Itu ya, berarti aku dan dia itu memang punya hubungan gitu. Tapi bukannya karena punya hubungan, lantas aku akan total kepada dia. Ya enggak juga. Nah gitu ya. Ini rasa kangen, rindu, itu ada. Walaupun tidak untuk berjumpa. Akhirnya tidak untuk berjumpa. Kalaupun ini berjumpa, saya rasa vibe-nya ya. Energi dalam hubungan mereka itu, kalaupun bertemu, itu banyak ributnya. Lebih cenderung ribut daripada menikmati hubungan tuh, lebih cenderung ribut. Nah, pasangan Sagittarius ini jelas dia pakai cinta di sini. Dia pakai perasaan, makanya dia tersakiti. Nah, gitu ya. Sekiranya lah ya, sekiranya ternyata orang ini ya sepanjang hubungan mereka, baru-baru ini aja dia ketahui bahwa dia hanya dijadikan sebagai selingkuhan. Wah, itu sakit banget bagi dia. Itu sakit banget. Tapi dia bilang bahwa aku udah kadung gitu. Aku udah kadung cinta. Aku tuh udah terlanjur sayang. Gitu ya. Jadi dia akhirnya memilih untuk ya tetap stay di sini. Walaupun dia tahu bahwa dia merasa banyak kekurangan, maksudnya dia banyak kekurangan kasih sayang, perhatian dan cinta itu tadi dari Sagittarius. Tapi dia bilang masalahnya di sini aku yang cinta ke dia. Masalahnya di sini aku tuh udah kayak nggak mampu lagi hidup tanpa Sagittarius ini. Itu ya, aku udah berkorban banyak di sini. Berkorban banyak di sini artinya belum tentu juga untuk urusan uang lah gitu ya, belum tentu juga, tapi perasaan dia bahwa aku nih manusia yang berarti gitu, dan aku yang berarti ini membagi diriku untuk Sagittarius itu ya. Jadi disitulah yang dia anggap bahwa aku sudah berkorban di sini gitu. Dan bisa ini nanti pasangan Sagittarius itu gagal dalam melihat gitu ya, gagal dalam memahami hubungan mereka ini. Dia katakan di situ bahwa dia berkorban. Tapi pada kenyataannya apa yang dia lakukan itu sebenarnya untuk diri dia sendiri. Karena dia butuh cinta itu tadi dari Sagittarius. Dia butuh diakuin betul oleh Sagittarius ini, dianggap gitu loh. Dia butuh dianggap dan dianggap dengan yang bisa dia
pahami gitu. Nah, karena kan ini kan Sagittarius tuh, itu ada tulisannya foto. Sering kok dia rindu gitu ya, sering kok dia ngeliat-liat stalking pasangannya ini gitu ya, ini lagi ngupdate status apa gitu ya. Dan bahkan mungkin sebelum tidur dia liatin dulu gitu ya. Nanti dia capek kerja, dia liatin foto pasangan selingkuhannya ini gitu. Tapi itu kan belum tentu pasangannya ini mengerti bagaimana energi Sagittarius yang sesungguhnya ke dia. Yang dia tahu Sagittarius itu mau tidak jujur ke dia gitu ya. Yang dia lihat bahwa hubungan mereka ini bukan hubungan yang aman, bukan hubungan yang nyaman gitu. Makanya di sini dia tuh kayak terombang-ambing gitu ya. Terombang-ambing dan dia nggak bisa keluar dari pusara hubungan ini. Kalau untuk meninggalkan jelas saja tidak. Nggak bisa ngapa-ngapain. Ini bahkan dia tuh nggak bisa mikir. Nggak bisa mikir dia untuk melihat hubungan mereka. Itu ya. Kalaupun dia bilang dia mau ninggalin, tapi itu saya lihat hanya omongan aja. Pada kenyataannya dia masih tertawan di sini, dia masih tertambat di sini energinya. Nggak semudah itu dia, walaupun dia tahu bahwa dia diselingkuhin, tapi nggak semudah itu dia anggap dia bisa ninggalin Sagittarius ini. Butuh pengakuan itu tadi, gitu loh, ya. Dia butuh dihargai oleh Sagittarius ini. Dia butuh dibahagiakan juga oleh Sagittarius ini. Dia ingin Sagittarius ini sayang dulu ke dia gitu ya. Jadi nggak ada ceritanya untuk berpisah di sini ya, nggak ada. Nah gitu. Sudah ada kebutuhan tertentu. Udah ada kebutuhan tertentu gitu ya. Jadi posisinya dia tersakiti banget ini, tersakiti pasangan Sagittarius ini. Banget gitu ya. Sangat gitu. Bahkan untuk mengobati diri dia sendiri, untuk healing dia itu ya. Dia tuh nggak bisa gitu. Jadi dia lebih kayak memilih untuk ya udahlah terserah kamu lah Sagittarius, tapi aku berharap lah ada yang lebih baik, kamu tuh bisa lebih baik lagi ke aku. Nggak bisa ngapa dia, tidak bisa apa yang dia lakukan di sini, hanya nerima aja. Walaupun semakin lama dia menerima, ini tumbukan dari keadaan ini lumayan bikin dia oleng juga ini. Itu ya, lumayan bikin dia ini berantakan. Kalau di matanya dia, kami tuh sedang menghadapi sebuah badai. Iya, soalnya nanti ini kacau, hubungan mereka ini berantakan. Gitu. Kayak Mari bilang tadi ya, ribut gitu. Kalau nggak ribut di sini, ini posisinya lebih banyak diem aja. Lebih banyak diem. Dan jangan-jangan pun dia ini nggak berani ngomong ya ke Sagittarius, ngomongin tentang unek-uneknya dia. Yang bahwa dia tersakiti di sini, bahwa dia merasa ini nggak adil, bahwa dia merasa bahwa dia tuh harus diperlakukan lebih baik lagi oleh Sagittarius. Saya rasa dia nggak berani ngomong di situ. Kalaupun dia ngomong, itu ngomongnya bisa yang bulet. Pakai istilah-istilah gitu ya, tidak to the point. Tidak to the point. Nyindir-nyindir, hanya kayak gitu aja modelannya. Nah, Sagittarius kalaupun dia ngerti bahwa pasangannya ini sedang nyindir dia, saya rasa dia tuh akan apa aja ya, nggak peduli kayak gitu ya, nggak terlalu mengacuhkan. Justru di sini tidak dia acuhkan justru. Nah, dan dia ini ngerti ya, saya rasa Sagittarius sebenarnya ngerti nih partnernya, bahwa partnernya ini udah nggak bisa kemana-mana lagi, udah nggak sanggup lagi ninggalin dia. Saya rasa Sagittarius mengerti di situ, paham. Karena Sagittarius ini cukup mengamati partnernya ya. Dia cukup ngeliat tuh gerak-gerik partnernya selama ini. Dia pelajarin nih pasangannya. Nah, dia pelajarin betul di sini. Dan
itu tadi ya, pertemuan tuh kayaknya akan singkat atau bahkan mungkin tidak ada nanti pertemuan, tapi komunikasi yang pendek-pendek gitu ya, itu maulah Sagittarius. Mau nelfon gitu ya, itu mau. Nah, hanya kalau untuk bikin hubungan ini hangat, saya rasa enggak. Dia lebih akan menikmati hubungan, Sagittarius akan lebih menikmati hubungan Sagittarius ini ya, untuk urusan cinta segitiganya ini, itu hanya dia nikmati sendiri aja. Jadi ndak yang terlalu berinteraksi dengan pasangannya, tapi dia kayak hanya ngeliat-liat history chatting gitu ya, scroll chatting yang lama, atau lihat-lihat foto-foto tadi gitu ya. Nah, lebih kayak ke situ model energi Sagittarius ini. Nah, kalaupun pasangannya ini nanti ngajak dia ribut, saya rasa dia mau juga ribut gitu ya. Dia balasnya juga itu. Dia nggak tipe diam. Pasangannya ajak dia ribut, dia ikut ngegas juga. Nah, tapi dia nanti akan lebih berani untuk ngomong, kita ini modelannya tuh hanya model cinta segitiga ya. Aku tuh ada persyaratannya gitu ya. Kamu tuh kalau nggak aku yang duluan chatting, kamu jangan chatting atau apa gitu ya. Kalau Sagittarius berani ngomong di sini. Berani dia terbuka di sini. Kalau pasangannya tidak terbuka, pasangannya tertutup dan akhirnya dia sakit sendiri di situ. Nah, kalau Sagittarius ini dia bisa kontrol banget dirinya. Kalau partnernya ini enggak. Partnernya ini dalam posisi sekarang aku menerima di sini gitu. Jadi ini ceritanya bukan energi partner ya. Kalau partner itu kan sebuah hubungan yang equal gitu ya. Tapi ini ada satu yang di atas, ada satu yang di bawah. Nah, maksudnya level kekuatannya ya, powernya di sini. Ini berbeda. Kalau pasangannya ini lebih coba untuk misalnya aku pasrah lah di sini gitu ya. Kalau Sagittarius nggak ada cerita pasrah. Oh, ini aku kontrol kayak gimana biar hubungan ini tidak berdampak besar dalam hidupku bersama dengan pasangan sahku itu gitu ya. Dia pandai banget ngontrolnya di sana. Dan dia tuh nggak mau meresikokan hidupnya dia ya demi hubungan cinta segitiganya ini. Makanya di situ akan hati-hati sekali permainan Sagittarius gitu ya. Hati-hati. Jadi dia tuh ceritanya ya secukupnya bagianmu. Nah, itu Sagittarius. Aku hanya akan memberi secukupnya saja bagianmu, tidak lebih dan juga tidak kurang. Jadi kalau menurut dia, di sini dia nggak coba untuk ngejolimin orang ketiganya ini gitu ya. Di sini energi Sagittarius tidak ada niatan dia untuk ngenyakitin selingkuhannya ini gitu. Tapi dia tahu ya, dia harus mampu untuk bersikap yang benar di hubungan mereka gitu. Ini nggak ada cerita bucinnya. Ya, Sagittarius soalnya tuh nggak ada cerita bucin. Nah, kalau yang bucin itu bisa pasangannya Sagittarius ini berharap berlebihan, bisa di situ. Ini bisa juga nggak sadar posisi gitu ya, nggak sadar dia ngelihat ini hanya perselingkuhan loh gitu. Perselingkuhan yang niatannya dia itu ingin diseriusin gitu ya. Jadi ya perih sendiri gitu. Ya sakit sendiri. Kemudian inilah yang bilang nanti tuh derita cinta tiada akhir. Tapi salah. Ternyata dalam memberikan cinta, dalam ngelakonin cinta itu salah mainnya. Ya namanya salah ya. Tentu ya sakit di situ. Nah, sana ya. Jadi lebih adem itu hubungan Sagittarius dengan pasangan sahnya daripada dengan selingkuhannya. Nah, oke ya. Ini ada energi dari
Taurus, Virgo, Capricorn itu energi Capricorn kuat. Kemudian ada energi dari Gemini, Libra, Aquarius. Ya, kemudian ini ada energi dari Libra tuh kuat, Aquarius itu kuat. Energi Sagittarius itu kuat juga. Nah, sementara untuk hubungan Sagittarius bersama dengan pasangannya yang sah tadi itu ada energi dari Sagittarius, ada energi dari Pisces di situ. Sesama Sagittarius, ada Virgo, ada Leo, Taurus, Virgo, Capricorn. Itu ya. Itu aja ya, itu aja yang kuat. Oke, baik, tapi itu bisa hanya sekedar energi, bukan nunjukin zodiak ya. Oke, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan untuk saat ini. Moga-moga mampu dipahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.